pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Aku percaya, oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mata kami memandang Tuhan, hati kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat. Kami dikuatkan dan dipulihkan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Bicara kepada kami, nyatakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tersembunyi sebelumnya, hal-hal yang tertutup sebelumnya, menjadi sesuatu yang terbuka, nyata, diwahyukan bagi kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, kuduskan, sucikan dan layakkan. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Oke, sekali lagi apa kabar semuanya? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Semua sehat ya? Amin. Semua semangat ya? Amin. Semua diberkati? Amin. Apakah sudah jadi berkat? Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, hidup kita harus jadi berkat. Amin. 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 Saudara, belajar jadi berkat dari hal-hal kecil sekalipun. Enggak tunggu kamu kaya raya, punya perusahaan 5, baru kamu jadi berkat. Atau enggak tunggu masalahmu selesai dulu, baru kamu jadi berkat. Belajar jadi berkat sekalipun kamu masih punya persoalan. Ada amin? Amin. Haleluya. Yes. Belajar jadi berkat sekalipun kamu sebenarnya masih banyak pergumulan, masih banyak persoalan. Dan jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa di tengah-tengah persoalan. Walaupun doamu belum dijawab, katakan, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Katakan, bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain, tiada Allah lain dalam hidupku. Apa lagi? Lanjutkanlah saudaraku ya. Saudaraku, malam ini kita akan belajar tentang ketekunan. Apa saudara? Ketekunan. Tahukah saudara, salah satu yang dibutuhkan untuk janji Tuhan digenapi dalam hidupmu ialah ketekunan. Amin. Amin. Salah satu yang diperlukan untuk janji Tuhan digenapi dalam hidupmu ialah ketekunan. Coba kita belajar baca Ibrani 10
ayat yang ke 35 sampai ayatnya yang ke 38. Ibrani 10 ayat 35. Ya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Coba ganti mic-nya. Ya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, Ya. karena besar upah yang menantinya. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena apa? Besar upah yang menanti. Terus 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Siapa yang memerlukan ketekunan? Saya. Yes. Terus Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. kamu memperoleh apa yang Dijanjikan itu. kita selama ini sudah diajar melakukan kehendak Tuhan. Sudah diajar untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudaraku, persoalan banyak orang, dia tidak bertekun melakukan kehendak Tuhan. Ada orang senang melakukan firman tapi cuma sebulan. Haleluya. Ada orang senang beribadah tapi cuma setengah tahun. Kau datang dan pergi tanpa kau kabari. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi kayak jelangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Tapi ada orang yang begitu. Semangat di awal-awal, lama kelamaan kendor. Bahkan berapa banyak orang rajin persekutuan doa awal-awal, lama kelamaan hilang. Bilang kiri kanan, tolong kamu jangan pernah hilang. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Coba diulang ibu ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, supaya sesudah kamu ibadah pemuritan, sesudah kamu ibadah present worship, sesudah kamu datang doa pelayan, sesudah kamu datang ibadah raya, sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, apa katanya? kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Mengikut Tuhan butuh ketekunan. Namanya ketekunan tidak punya batas waktu. Ada amin? Amin. Tidak dikatakan bertekunlah 1 bulan maka kamu akan jadi kaya. Enggak. Tidak dikatakan bertekunlah 2 tahun melayani maka setelah itu kamu akan jadi hebat luar biasa, jadi gubernur di kotamu. Enggak. Bertekunlah 5 tahun maka engkau akan diangkat jadi punya rumah, punya mobil. Enggak. Bertekunlah dalam melakukan kehendak Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan akan membalaskan upah bagimu. Haleluya. Haleluya. Kita tidak tahu. Yang pasti Tuhan Maha tahu. Amin. Dan dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lama. Dia tidak terlalu cepat, dia tidak terlambat. Dia tahu waktu yang tepat. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan tahu waktu yang tepat menolongmu. Tuhan tahu ya untuk menolong. Amin. Amin. Bilang, bagianmu bertekunlah. Bagiannya bertekunlah. Kita akan pindah hari Minggu ke tempat yang baru. Amin. Siapa kira-kira yang mau bertekun tetap datang beribadah? Andai kata nanti ibadah Kamis pindah ke sana, adakah yang mau tetap bertekun datang ibadah? Amin. Atau bilang, udah jauh. Dulu di sini masih bisa jalan kaki. Dulu ke situ saya nggak perlu ojek. Kalau ke sana ojek aja udah berapa? Siapa yang mau bertekun di sini? Coba angkat tangannya dulu. Bilang kiri kanan, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Amin. Yes. Kamu memerlukan ketekunan setelah kamu melakukan kehendak Allah, supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada orang
Ketika dia sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan setengah tahun, dia lihat gak ada perubahan, dia bilang, Pak Pendeta, mananya janji Tuhan? Kata Pak Pendeta waktu itu, kalau saya baik sama suami saya akan bertobat. Ini malah makin menjadi-jadi. Mananya? Udahlah, aku gak mau lagi Pak. Sudah terlalu lama menderita. Shalom. Bertekunlah. Bertekunlah. Susah amennya ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bertekunlah. Amin. Lakukan karena Tuhan. Amin. Bukan karena kamu ingin melihat upah. Upah itu urusan Tuhan. Bagian kita kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dimenjani Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Tepuk tangan bagi Tuhan. Coba bangkit berdiri dulu. Kita mau kerja bagi Tuhan. Di tempat yang baru butuh banyak jiwa di sana. Kita harus kerja sama-sama. Tepuk tangan tanpa musik. Kalau bisa main gitar boleh. Kerja buat Tuhan selalu manis. Yang di rumah tepuk tangan. Biar pikul salib selalu. Ayo kerja buat Tuhan, tepuk tangan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan Selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan. Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu, ikut Tuhan selalu manis. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Saudara, karena si COVID ini, tahukah engkau, ada banyak pelayan Tuhan jadi melempem. Ada banyak pelayan Tuhan jadi tidur. Ada banyak para penginjil berhenti ketakutan ataupun takut ditolak. Takut disalahkan karena si COVID. Tapi saya mau yang ada di sini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Saudara, saya mau bagikan kesaksian pertama. Saya mengalami penglihatan di hari Minggu kemarin. Jujur selama ini saya nggak pernah berani menyaksikan ada penglihatan karena saya nggak pernah melihat sesuatu. Tapi waktu Opung Ernest berdoa, saudara kalau ikut ibadah hari Minggu bisa mengikuti itu. Ibadah doa syafaat itu sangat-sangat luar biasa. Ketika dia teriak meminta pengerja, saya melihat Opung Ernest sepatunya sampai ke sini, ke lutut sampai minimal betisnya ini. Saya lihat, tapi saya tahu saya tutup mata. Tapi saya pikir gini, kenapa Opung Ernest sepatunya jadi kayak artis sekarang? Sampai ke atas, kayaknya nggak pernah pakai begituan. Sampai begini. Terus saudaraku, nggak tahu lah, ya mungkin pengen jadi bergaya kali, udah lama nggak pakai sepatu. Di zaman COVID saya pikir, tetap saya berdoa. Tiba-tiba saya buka mata, loh, sepatunya bukan sepatu biasa, tapi cuma segini doang. Loh, saya bilang, tadi apa yang saya lihat? Saya tahu bukan saya menghayal, saya sungguh-sungguh berdoa. Saya tanya, Tuhan apa yang saya lihat? Tahukah saudara, Roh Kudus tiba-tiba berkata, itu adalah lambang kaki prajurit. Waktu dia teriak minta pengerja, Tuhan akan berikan prajurit-prajurit Kristus bagi kita. Amin. Amin. Dan dimulai daripada kita semua yang ada di sini. Haleluya. Harus punya kaki yang sampai. Saudara tahu kan kalau dalam dahulu orang Romawi sepatunya itu enggak seperti sekarang. Sepatu tentara itu ya terikat sampai ke sini. Tuhan bilang itu lambang kaki prajurit.
Dan kita harus jadi prajurit Kristus. Amin. Saya sudah katakan sekarang banyak pekerja-pekerja ketiduran. Banyak pekerja-pekerja sibuk dengan diri sendiri. Sibuk ngurusin bahas ini dan itu. Tidak kerja untuk Tuhan. Kerja untuk diri sendiri. Tapi saudara yang ada di sini, kita harus kerja untuk Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Mengerjakan ini saudara, tidak hanya sehari dua hari. Kita harus tekun melakukannya. Bertekunlah saudaraku. Bertekunlah berdoa. Bertekunlah melayani. Bertekunlah menginjil. Bertekunlah juga memberitakan firman. Bertekunlah juga Bapak Ibu yang pelayanan yang di online. Bertekun membagikan live ini. Ada orang awal-awal saja dia join, dia serius bagikan live. Setelah sebulan dia udah malas, udah biasa. Tuhan ingatkan malam ini, bertekunlah. Bahkan mungkin yang diantara kita di sini mungkin sudah ada mulai berkurang. Ah, udah banyaknya penonton. Udahlah, nggak usah dibagikan lagi. Bertekunlah. Ada amin? Amin. Ini yang orang tidak punya. Ini banyak orang tidak punya ketekunan. Anak-anak muda, kamu melayani Tuhan dari muda. Saya minta kamu bertekunlah. Anak-anak muda yang ada di rumah, bertekunlah beribadah. Ada orang ibadahnya itu kalau lagi ada teman. Kalau temannya ada, ibadah ke sana yuk, rame-rame, entar ketemu teman. Giliran gak ada teman, gak ibadah dulu. Kenapa? Gak ada teman. Kalau modelmu ibadah begitu, kamu bukan orang yang akan menuai janji Tuhan. Shalom. Shalom. Kalau kita masih mut-mutan, lihat teman, lihat situasi ibadah, melakukan kehendak Tuhan, dengar baik, engkau bukan orang yang akan menuai janji Tuhan. Tapi kalau engkau selalu punya sifat menerobos, punya DNA pejuang, menerobos apapun yang terjadi, tidak peduli situasi dan kondisi. Kalau kamu tahu itu adalah firman, asalkan kamu tahu itu perintah Tuhan, kamu terobos. Dengar baik, kalau kamu bertekun di sana, engkaulah orang yang akan menuai janji Tuhan. Amin. Engkaulah orang yang akan melihat penggenapan janji itu. Dan ketika janji itu digenapi, engkau akan terkagum-kagum dan berkata, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ada amin? Amin. Saudara akan kagum ketika janji Tuhan digenapi. Amin. Haleluya. 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 Bagi saya sekarang, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam pelayanan ini sudah membuat saya kagum. Sekalipun bagi orang lain ini mungkin hal yang biasa. Mungkin bagi saudara biasa aja. Tapi bagi saya sudah kagum dengan Tuhan. Haleluya. Kenapa sih harus di masa COVID ini kita harus cari tempat untuk ibadah? Saudara andai kata mungkin berkata, kurang berhikmat itu pendeta. Malah orang yang punya gereja tutup, malah dia cari tempat. Saudara, kalau saya hitung-hitung pengeluaran, waduh banyak sekali. Haleluya. Inilah juga dulu salah satu penyebab saya nggak pengen buka gereja. Haleluya, karena gembala pasti akan memikirkan segala biaya. Dan kita nggak ada rapat panitia untuk tempat ibadah. Dan kita nggak ada proposal untuk tempat ibadah. Tapi saya hanya mengajak, ayo kita berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan berdoa semua berlalu. Saudara, kita kurang lebih mungkin hampir setahun lah, ya, minta tempat ibadah, hampir belum nyampe sih, ya. Dan mulai dari bulan Desember. Tahukah saudara, ketika kami mulai keliling cari tempat, nggak ada uang sebenarnya. Tulang menurung paling tahu. Kita mutar-mutar kemana. Ada begini, ada begini. Emang sudah ada berapa, Mang? Nggak ada.
Haleluya. Amin. Kemarin kita bikin pentas, kita mau beli TV. Tapi waktu pembayaran pelunasan belum termasuk depositnya. Saya bilang, Bu Mira, rekening sudah kosong ini. Tapi besoknya tukang masih kerja. Jujur, kayak dibuat Tuhan saya bodoh. Gak mikir kalau tukang kerja kira-kira nanti kerjain apa dan biayanya apa. Sepertinya Nambur bilang, bagaimana butuh tukang gak? Saya bilang butuh. Banyak yang dikerjakan. Jujur saudara, saya bingung setelah sekarang. Ternyata segini banyak yang harus dikeluarkan. Lalak nahuran. Tetap kurang. Bahan sudah dibeli, masih kurang lagi. Masih kurang lagi. Masih kurang lagi. Tapi saya melihat sejauh ini tidak ada 1000 pun hutang kita di toko material. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik. Haleluya. 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 Amin. Amin. Allah ku turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ada amin? Amin. Saudara sukacita? Haleluya. Saudara bersukacita dengar kabar baik ini? Amin. Saudara juga harus ikut terbeban. Jangan cuma ikut sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ada amin? Amin. Saudara pengen melihat Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Tahukah saudara, untuk menuai jagung kamu harus tabur benih jagung. Amin. Iya. Untuk menuai padi kamu harus tabur benih padi. Kalau kamu ingin menuai pelipat gandaan dalam hal keuangan, tidak ada cara lain. Kamu harus menabur dalam hal keuangan. Saudara, saya lama jadi full timer. Inilah yang dulu yang paling susah saya lakukan. Dalam hal perpuluhan sih saya sudah lakukan. Tapi memberi lebih daripada persepuluhan agak susah. Bukan gak pernah, agak susah. Tapi saya melihat saudara, apa yang terjadi? Ya, kerohanian sih dia meningkat dalam hal lain. Tapi pemulihan keuangan sepertinya susah. Sampai akhirnya saya coba dengarkan kesaksian orang-orang yang dipulihkan keuangannya. Dia bilang gak ada cara lain selain kita belajar menabur. Dia cuma kasih ilustrasi itu. Kamu pengen menuai jagung, taburlah jagung. Kamu ingin menuai kesehatan, taburlah tenagamu. Kamu ingin menuai umur panjang, berikan waktumu dengan Tuhan. Kamu ingin menuai kelimpahan, kamu harus belajar memberi sekalipun dari kekurangan. Saya mulai belajar melakukan itu. Memang awal-awal nggak ada yang enak. Makanya dikatakan bertekunlah melakukannya. Saudara, coba kita lihat dari ayat 19. Coba mulai baca. Kita lihat saudara. Ya. Ya, silakan. Ketekunan. Ya. Jadi saudara-saudara, Saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. ya, Karena Ia telah membuka jalan yang baru ya, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, dalam ketekunan ini hal-hal apa sajakah yang harus kita lakukan? Kita mulai di ayat yang ke-22. Perhatikan baik-baik. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, Ya, dan keyakinan iman yang teguh. ya, Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, ya. dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Amin. Yang pertama harus kita lakukan, selalu datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang Teguh. Dengarkan baik, imanmu harus teguh. Imanmu jangan plin-plan. Imanmu jangan goyang. Imanmu jangan terbawa arus. Kalau lagi ketemu dengan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu sungguh-sungguh. Tapi ketika ketemu dengan orang yang duniawi, kamu pun ikut-ikutan duniawi. Saudara, hal ini tidak boleh. Imanmu harus teguh. Amin. Amin. Berdiri di atas kebenaran firman. Makanya salah satu misi kita nanti untuk mencapai visi adalah berpegang teguh kepada kebenaran yang alkitabiah. Doakan semoga hari Minggu ibadah perdana sudah ada nanti standing bannernya itu. Saya udah catat, saya buat Pak Farel di sana. Ya, puji Tuhan, anak Tuhan ini dikirimkan untuk desain. Ada visinya, ada misinya. Saya harap semua jemaat nanti foto itu baca renungkan.
supaya kita sehati sepikir satu tujuan ke depan, apa yang harus kita kerjakan. Amin. Amin. Jadi kita kerja bagi Tuhan bukan kerja sembarangan, tapi kerja tim. Ada amin? Amin. Kerja tim, menjadi satu, ya, menjadi sepakat, satu tujuan, ada fokusnya. Nah, saudara lihat itu nanti di visi dan misi. Itulah fokus kita ke depan. Puji Tuhan, Tuhan udah kasih saudaraku. Jadi di sini saya melihat, ya dulu saya mikir, kalau bangun gereja kira-kira visinya apa ya? Susah saya mikirin visi gereja. Ternyata kalau sudah Tuhan yang menuntun, gak usah dipikirkan, Dia yang bicara. Ini yang harus kau lakukan, ini yang harus lakukan, ini yang harus kau lakukan. Makanya enak cinta Tuhan. Amin. Makanya luar biasa bahagia kalau cinta Tuhan. Tapi harus bertekun. Gak bisa mut-mutan. Jangan panas-panas dingin. Tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin. Jangan suam-suamku. Harus sungguh-sungguh. Amin. Lanjut ayatnya ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, Ya. sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang pertama tadi menghadap Tuhan dengan tulus ikhlas dan punya iman yang teguh. Dan yang ketiga ini, saudara, kita harus teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi kita teguh berpegang, pokoknya yakin. Yakin saja. Saudara yang datang ibadah pengajaran hari Rabu kemarin, kita jelaskan bahwa dalam berdoa itu kita harus punya sikap antara kita mengerti bahwa kita umatnya, Dia Allah kita. Yang kedua yang sudah kita pelajari, kita anaknya, Dia Bapa kita. Saudara, cara meminta seorang anak dengan cara meminta seorang pengemis berbeda. Amin. 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 Permintaan seorang pengemis dengan permintaan seorang anak pasti beda. Kalau saudara mungkin ada pengamen datang minta kepada saudara, caranya pun beda dia minta. Dan sikap kita pun melihat seorang yang pengamen beda. Kalau anak yang meminta, wow. Biasanya orang tua yang baik dia bertanya, apalagi? Betul nggak? Andai kata Ernest lapor sama mamanya, Ma, aku mau kuliah, butuh sepatu. Mungkin mamanya begini, kalau mungkin pas lagi gak ada uang. Tapi setelah dibeli, apalagi kebutuhanmu bang untuk kuliah? Ada amin? Karena apa? Dia anak. Saudara, teguhlah berpegang kepada Tuhan, kepada pengharapan firman yang telah kamu terima selama ini. Jangan digoyahkan. Ingat, kamu anak Tuhan. Kamu anak Tuhan. Amin. Bukan orang-orang yang sudah ditolak, tapi kamu anak Tuhan yang dahulu memang sempat jauh, tapi sekarang sudah dekat. Yang dahulu selalu tidak punya kasih karunia karena hidup dalam dosa. Sepertinya kita tertolak, tapi sekarang setelah kamu dibaptis, percaya Tuhan, kamu telah beroleh belas kasihan Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Lanjut lagi ya. Dan marilah kita saling memperhatikan, Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih ya. dan dalam pekerjaan baik. Ya, saudaraku, ini yang selanjutnya yang harus kita tekuni. Apa itu? Saling memperhatikan. Amin. Terus saling mendorong dalam kasih. Terus dan dalam pekerjaan baik. Saya minta kalau mungkin selama ini beberapa hari ini saudara tidak punya waktu, minimal Sabtu kita gotong royong persiapan ibadah minggu. Amin. Saya minta semuanya bawa kain lap masing-masing. Bila penting bawa ember masing-masing, bawa sapu atau kain pel masing-masing. Semua dipel. Biar bila penting rumput yang di depan itu supaya dibersihkan. Ada amin? Amin. Supaya minggu itu ibadahnya bagus. Keren. Orang bilang, betul lah orang-orang yang ibadah di sini orang yang cinta Tuhan. Amin. Amin. Doakan saudara. Saya sedang tugaskan Ibu Mira dan Ibu Gembala, termasuk juga Ibu Jessica, cariin wallpaper ataupun nanti yang stiker atau gimana pun, supaya itu dindingnya, saudaraku, kita kasih yang terbaik. Tadinya ada yang bilang, udahlah, gak usahlah kita cat, terlalu banyak biaya. Saudara, saya merenung. Saya bilang, gimana kira-kira Tuhan, setuju nggak? Kami gak usah cat, gak ada uang. Tapi tahu nggak Tuhan bilang apa? Orang untuk pernikahan saja rela habiskan berpuluhan juta hanya untuk dinikmati satu hari. Ini kamu mau nikmati setahun, masa sih kamu gak rela hanya kehilangan beberapa aja? Makanya saya bilang, ayo cepat cari wallpaper. Emang udah ada uangnya? Saudara udah bilang, saya sudah bilang, waktu cari ruko, kontrak ruko pun uangnya belum ada. Tapi tolong yang mencari jangan khawatir,
Allahku turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mereka dengan yakin. Mana uangnya? Saya bilang, cari aja. Nanti ketika butuh, bilang transfer. Sembari saya berdoa, horapata kasihkan apa ya. Ini cinta Tuhan ini enak loh Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada amin? Amin. Untuk belanja pentas, saya berdoa. Tiba-tiba seorang ibu bilang, Pak Pendeta, boleh minta nomor rekeningnya? Kenapa? Tuhan gerakkan saya untuk menggenapi nazar saya. Dengar khotbah Bapak Pendeta, saya diingatkan Tuhan untuk memberikan nazarnya. Tiba-tiba, celing. Saya kaget. Puji Tuhan, aman beberapa hari. Haleluya. Saudara, saya bersyukur ketika kita tiap hari belajar firman, merenungkan firman, doa. Ini sepertinya level iman itu dibawa Tuhan naik. Ya, Namboro Pengernes yang mungkin pertama kali kenal saya, mungkin udah banyak berbeda ini. Dengan awal-awal, aduh, cicilan motor saja pusing. Haleluya. Amin. Sampai tentang rumah pun karena ada haleluya dan puji Tuhannya. Amin. Haleluya. Tapi ketika kita bangun mesbah doa, tiap hari doa, pujian penyembahan, saya melihat level iman itu mulai Tuhan bawa naik. Amin. Mulai Tuhan bawa naik. Saya rindu engkau pun mengalami. Makanya jemaah, tolong ikuti mesbah doa tiap hari. Amin. Jemaah, shalom. Shalom. Jemaah, ikut mesbah doa enggak tiap hari ini? Amin. Saudara tahu enggak, hari ini Bapak Joel Siki dari Tambun Bekasi datang bantuin kita bertukang. Perjalanan naik motor 2 jam. Dan dia malam ini nginap di gereja. Dia bilang, saya masih mau ikut besok Pak, supaya selesai ini. Saya antara mau tertawa sukacita dan mau menangis. Saya melihat Tuhan selalu punya cara kirimkan orang untuk membantu pekerjaan Tuhan. Amin. 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 Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti kata Pak Samhudi, tukang kita, memang orang NTT tenaganya kuat-kuat. Karena untuk motong kayu dia nggak begini cara motongnya. Selesai. Tukang kita motongnya agak lambat menurut. Sini Pak, saya potong. Lama kali. Haleluya. Amin. Saya udah mulai kelelahan. Tadi saudara, habis pulang dari sana saya udah kecapean. Pas saya tadi pengen istirahat sebentar, Ibu Noni telepon bicara tentang mimbar. Pas saya pengen tidur sebentar, aduh capek sekali. Ting neng neng, telepon. Habis itu datang Bu Mira sama Bu Gembala. Pak Gem, mana Pak Gem, mana Pak Gem? Saya udah dengar dari atas, gak jadi tidur. Tadi setelah pulang, saya berdoa jujur sambil saya bersandar, saya bilang, Tuhan, udah terlalu capek saya. Khotbah apa yang saya mau sampaikan? Udah bingung. Tapi tadi waktu penyembahan, Tuhan berikan kesegaran. Tuhan berikan sukacita. Andai kata bertukang pun malam ini saya sudah kuat kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kamu bilang, aku udah lelah Pak dengan hidup ini, aku udah capek Pak, masuk dalam hadirat Tuhan, doa pujian penyembahan, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Amin. Jadi kalau kamu bilang, aku udah lelah, aku sudah gak mampu, saudara, kenapa kadang-kadang saya bilang doa bukan berarti saya tidak mengakui bahwa kamu lelah. Tapi saya tahu cara menyelesaikan kelelahan, keletihanmu ialah hanya di hadirat Tuhan. Curhat pun saudara kepada manusia tidak selesai masalahmu. Curhat pun kamu kepada pendeta nggak selesai masalahmu. Walaupun kau didoakan pendeta, bukan cuma satu pendeta, seluruh pendeta di dunia doain kau. Tapi kau nggak mau berdoa menyembah Tuhan, tetap nggak selesai masalah. Tetap kamu akan merasa keletihan. Selain daripada engkau seperti Daud. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Apa katanya? Engkau
Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saudara pengen kuat? Amin. Walaupun hutang belum bisa dibayar, bahkan bunganya pun gak bisa dicicil, masuklah dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kamu tekun melakukannya, engkau akan melihat mujizat. Amin. Lanjutkan baca ayatnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya. seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari Pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara mau bertekun? Saudara tahu nggak selanjutnya yang harus kamu tekuni? Pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ternyata menjauhi pertemuan ibadah itu menjadi kebiasaan beberapa orang. Tetapi kamu jangan seperti orang-orang itu. Amin. Amin. Jadi jangan sampai engkau tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, supaya kamu menuai apa yang telah dijanjikan itu. Ada amin? Amin. Saudara, kadang-kadang lawatan Tuhan terjadi dalam ibadah pemuritan. Kadang-kadang juga dalam ibadah praise and worship. Kadang-kadang juga Tuhan izinkan terjadi dalam ibadah doa pelayan. Kadang-kadang juga terjadi di hari Minggu. Kita nggak bisa prediksi kapan Tuhan menyatakan hal-hal yang ajaib dan dahsyat. Makanya Alkitab katakan, jangan kamu meninggalkan, jangan kamu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang lain. Terus apa yang harus kita lakukan dengan tekun? Marilah kita saling menasihati dan semakin Giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kamu harus semakin giat beribadah. Amin. Yang amin cuma pembaca. Mau menuai janji Tuhan enggak? Amin. Mau memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan enggak? Amin. Kamu harus semakin giat beribadah. Amin. Ada yang amin sambil berpikir, amin. Berarti nggak bisa lagi absen. Berarti nggak bisa lagi cuti pelayanan. Amin. Amin. Sambil dilihat-lihat Alkitab ini, sutungna salama menterjemah dapat ditehi. Sambil tengok-tengok, betul nggak begitu giat melakukan ibadah? Amin. Haleluya. Haleluya. Harusnya sukacita kalau dibilang giat beribadah, jangan terpaksa. Amin. Amin. Tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Lihat, pertemuan-pertemuan berarti lebih dari satu. Jadi ibadah lebih dari satu kali dalam seminggu itu Alkitabiah. Pertemuan-pertemuan ibadah Kita. berarti bukan cuma pertemuan. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita berarti cuma sekali. Tapi pertemuan-pertemuan lebih daripada sekali. Katakan amin. 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 Tepuk tangan dulu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang Bapak Ibu yang ada di rumah, mesbah doa tiap pagi, jangan jauhin dong. Amin. Oke. Jangan jauhi. Pertemuan-pertemuan ibadah. Kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Khotbah ini sebenarnya masih panjang, tapi cukuplah dulu sampai di sini. Biar saudara penasaran apa lanjutannya. Haleluya. Haleluya. Tapi secara singkat saya buat kesimpulan. Sebenarnya karena masalah waktu. Sudah jam 9 kita masih perjamuan kudus. Besok masih harus kerja, apalagi ada yang nginap. Kita harus lebih cepat datang ke sana. Ya, bayangkan saudara dari Bekasi sampai nginap. Saya langsung ingat permintaan mereka yang di Bekasi Tambun. Buat ibadah di sini. Bung Ernest dan semua para pelayan. Mereka sudah sampai datang ke sini. Saya cuma berpikir, berarti mereka sungguh-sungguh. Sampai datang untuk bertukang. Memberikan perhatian untuk mendukung pelayanan di sini. Saudara, kita harus siapkan waktu. Minimal nanti sekali sebulan. Kita usahakan. Kita buat KKR di Bekasi Tambun. Ada amin? Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Biar pikul salib selalu manis. Ada amin? Amin. Coba kita bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Kerja buat Tuhan Selalu manis, biar pikul salib selalu manis. kerja semua. Kerja buat Tuhan. Siapa yang mau melayani? Selalu manis. Siapa yang mau melayani katakan. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan. Ayo berlari. Selalu manis. Hey. Biar pikul salib. Ayo berlari semua melayani. Selalu manis. Lagi kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan selalu manis. Semua kerja. Biar pikul salib. Walaupun ada salib. Selalu manis. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib. Biar pikul salib Selalu manis. Ayo kerja. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Hey. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan. Selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Semua harus melayani Tuhan ya. Amin. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Yang kita bawa ke surga ialah buah-buah dari pelayanan kita. Amin. Ada amin? Amin. Ya, kita tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau melayani. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani
haleluya, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, haleluya, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat kebenaran firman yang kami dengar. Selanjutnya kami mau terima perjamuan kudus. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati roti dan anggur ini, dikuduskan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan roti dan anggur biasa, tapi ini menjadi tubuh dan darah Yesus. Setiap orang yang memakan ataupun meminum darah Kristus ini menerima perjanjian di dalam segala yang Tuhan telah ucapkan akan tubuh dan darahnya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus asa, kehilangan pengharapan, menerima pengharapan. Dan orang yang makan dan meminumnya punya kehidupan yang kekal. Kristus hidup di dalam mereka, dan mereka pun yang memakan minumnya hidup dalam Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan roti dan anggur boleh dibagikan. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan roti dan anggur. Kita akan perjamuan kudus. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu, melayani kepadaku, melayani lebih sungguh,